Eh, izin sadayana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini hapunten ka wargi sadaya mungkin rada mendadak gitu ya kita adakan acara Zoom. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam ayu orang limpahkeun sarengan ka junjunan urang Nabi Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, acara Zoom ini memang menjadi sarana kita untuk berkomunikasi karena kegiatan di kantor sepertinya terutama minggu kemarin ya kita sibuk ya. Saya hari Senin, Selasa, Rabu itu berturut-turut masuk ke kantor dan ikut apel. Ternyata naik ke atas itu ke araya gitu ya. Jadi cuang ciung gitu. Nah, kemudian akhirnya sarua lumpat. Nah, hari Kamis saya kegiatan di lain tidak langsung masuk. Jumat juga sama gitu. Akhirnya tidak masuk. Oleh karena itu mungkin sepertinya ada tanda-tanda memang aktivitas di bulan Agustus, September terutama ini sudah sangat padat gitu ya. Mungkin karena berbagai program masing-masing. Nah, oleh karena itu pada malam ini kita ingin mendiskusikan beberapa hal, teman-teman. Pertama yang berkait dengan kegiatan ANBK. Sebetulnya informasi tentang ANBK insya Allah terbuka ya, teman-teman pasti tahu. Dan informasinya pasti juga tidak hanya kepada saya atau pastinya tidak hanya saya yang tahu, teman-teman banyak terutama dengan kebijakan-kebijakan yang berkait dengan bagaimana AN ini khusus tentang surat tugas, itu juga dalam proses kemarin-kemarin itu ada satu dua kali bolak-balik proses, termasuk yang kemudian dimanfaatkan ketika saya berada di kantor untuk komunikasi dengan bidang SMP. Nah, hasil yang ada tadi sudah di-share kepada teman-teman itu untuk kemudian nanti kita sikapi bagaimana terutama dalam pelaksanaannya. Oh iya, mumpung emot, Pak Agus minta bantuan nanti di-sharekan juga terkait dengan data sekolahnya. Oh iya Data Pak. sekolah yang melaksanakan AN gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf mungkin di surat tugas Pak Tri ya ternyata masih salah, karena memang itu mengutip lagi gitu ya kepada data yang sepertinya belum direvisi gitu. Padahal sudah kita sampaikan. Nanti mungkin diingatkan ke bagian ini karena penyusunan itu ada dua, kadang di GTK, kadang ada di bidang SMP. Nah, mungkin nanti apa terkait ini nanti kita ingin betulkan atau Mas Tri sendiri bisa memberi akses gitu ya terkait itu, agar insya Allah tidak tersalah. Jadi kesalahan itu tidak diistimewakan gitu ya untuk dibuat salah gitu. Mohon teman-teman menyikapinya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada apa namanya tuh? Ada hal baru gitu ya yang unik gitu terkait dengan penugasan kita di SD gitu. Punten, ini jelas ya, clear, Jelas Pak. jelas ya. Udah jelas. Nah, pilih-pilih kirang jelas. Terkait di SD dan hal-hal yang berjalan di SD, bagi saya secara pribadi ketika membaca info informasi dari teman-teman, cukup membuat hooken gitu ya. Gini gitu, gini gitu, itu hal-hal yang kita bisa sikapi positif pastinya gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini mungkin juga bisa di apa namanya teh diobrolkan gitu ya, diobrolkan, mungkin ada hal-hal yang bagus gitu ya untuk kemudian kita bisa manfaatkan bersama. Nah, kenapa? Karena kebetulan ada, ternyata ini luar biasa begitu kita uh, bertugas di SD kita mendapat tambahan tugas itu secara umum mungkin tidak salah ketika informasi disampaikan serupa oleh Pak Korwas gitu ya, Pak Korwas SD, Pak Kusnadi di ruangan kita, bahwa secara umum kita disambut dengan baik gitu ya. Nah, sambutan baik itu bahkan berwujud ya teman-teman langsung didudukan gitu ya gitu, dimakomkan gitu, pada posisi yang luar biasa. Ada
langsung jadi anggota Trimitra gitu, jadi Rapim gitu ya. Ada rapat apalagi kemudian bahkan besok ada kegiatan Gelora katanya gitu ya, ada kegiatan Gelora. Masih ingat Gelora itu teman-teman siapa yang ingat Pak Haji Rasidi? Gelora itu apa Pak Haji Rasidi? Ya, Pak Sakim, Haji Sakim ada tidak Haji Sakim? Haji Sakim ini aktif menanyakan untuk surat tugas gitu ya. Ya, Gelora itu gerakan literasi orang Majalengka, nah, gitu ya. Nah, yang ternyata di kegiatan Gelora ini ya kemudian di dalamnya ada lomba. Nah, dan hebatnya teman-teman pengawas kita ini langsung diminta menjadi juri. Nah, hal serupa minggu kemarin itu sudah berjalan Gelora di tingkat SMP oleh MGMP dan sudah berjalan kemudian nanti akan ditindaklanjuti di tingkat kabupaten. Nah, saya termasuk yang diminta untuk menjadi juri gitu ya. Tapi kemudian saya apa namanya itu meminta agar tidak ujug-ujug saya diminta gitu ya, tapi teman-teman pengawas bahasa Indonesia itu seharusnya mendapat prioritas. Dan alhamdulillah sudah berjalan gitu. Saya sendiri tidak jadi juri itu dan diserahkan kepada MGMP dan pembina MGMP-nya. Nah, dan betul di situ ada AIH. Saya juga bertanya, ada AIH itu. AIH teh apa? Artificial Intelligence Haji gitu ya gitu. Itu sehingga hajinya artificial intelligence sudah berhaji gitu. Ternyata bukan gitu ya. Nah, mungkin perlu juga kita tahu tentang itu. Nah, sehingga ketika teman-teman menjadi juri, apa yang harus kita lakukan itu benar-benar memberikan apa itu kedudukan gitu ya, positioning yang oh iya pantas gitu kita itu diminta jadi juri gitu. Jadi tidak sekedar apa namanya itu bertugas sehingga keunggulan gitu ya kompetitif kita ditempatkan di situ itu bisa diapresiasi oleh teman-teman lain. Itu mungkin oleh karena itu tentu nanti Pak Dadan atau teman-teman yang mengetahui lebih banyak tentang itu bisa share. Dari saya mungkin itu dulu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman terkait dengan itu atau tentang hal lain nanti kita bicarakan. Tapi sebagai bahan awalnya tentang surat tugas teman-teman sudah bisa lihat. Kemudian sekolah-sekolah yang apa menjadi sasaran itu sudah ada, termasuk jadwalnya. Kemudian hal apa yang ingin kita sepakati malam ini, mangga kita bicarakan. Samentawis gitu para wargi. Hatur nuhun. Izin sebentar, Pak. Ya, mangga. Bu Dini, yang kata Bu Dini teh SMP mana Bun yang nggak ada Bun? Sampai dua ligung ya. SMP 2 Ligung ada Pak? SMP 2 Ligung itu sebetulnya ada Pak informasi Di dari Pak Setiawannya. iya Hanya itu apa enggak tergeser gitu di ya nomor 21 ininya. di Bu Dini Pak ada SMP 2 Ligung. Iya, iya. Mm-mm. Eh sekedap Iya. saya kirimkan. Jadi ada Ligung juga Ada ada. Pak, ada di nomor 21. Iya. Iya. Aja mungkin ini Pak apa namanya yang apa sih itu? Ini apa rekap itu Pak, rekap pelaksanaan ANBK Pak. Eh, Rekapnya rekapnya udah di-share ke grup. eh jadi maksudnya begini, jadi Bapak Ibu melihat sekolah, apakah sekolah tersebut di gelombang satu atau di gelombang dua gitu. Terus ya. melihat juga sesinya sesi Mungkin berapa, bisa di ini izin Pak Agus bisa ya? di share screen saja Oh, untuk boleh jadi boleh Pak. Iya, ini bersama, mangga. iya sebentar. Tentang rekap sekolah yang melaksanakan AN. Jadi Iya, teman-teman itu hadir tidak tidak setiap hari apa gitu ya, tapi betul-betul iya, menjadikan pedoman itu karena dalam satu hari itu ada sampai 3 gelombang bahkan sebetulnya iya ya betul hanya Pak. umumnya 2 gelombang. Ini apa ya? Oh ya sesi ya maksud saya Sudah ini Pak, sudah muncul Pak. ya
Ya. Oke, ini bisa Nah, dipedomani teman-teman, seperti di gelombang satu itu ada hari Senin dan Selasa, ya. tanggal 9, 10 September, mulainya jam 7.30, 9.40, nah, kemudian sesi 2, sesi 3. Nah, sehingga kalaupun tadinya gitu saya berpikir kita bisa ngumpul dulu di hari Senin itu, insya Allah ke Kabujang gitu ya, Kabujang di sesi 2, sesi 3, dan hari hari Selasanya gitu. Nah, jadi terkait dengan apa surat tugas itu bukan ditunda-tunda, tapi ya, agar kita bisa ngobrol dulu gitu. Nah, ngobrol di darat gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini sekolahnya, data sekolahnya. Iya, Pak. Gelombang satu, gelombang ya termasuknya gelombang satu sekolah mana saja, sehingga teman-teman bisa pilih sesuai dengan surat tugas gitu ya. Oke, begitu. Tiasa lanjut. Iya. Ada berapa sekolah itu? 59, 60, 73. Nah, 33. Ini yang Lalu gelombang di dua, Pak. gelombang 2 ini Iya. hari Rabu dan Iya. Kamis Ada ya. 34, Pak. Nah, gelombang 2 34. turun. Bagus, Ligung 2 nomor berapa tadi? Di itu di di Ibu ada SMP N2 Ligung. Udah saya kirim surat tugas ke grup. Iya, maksudnya Hmm? ini di Gelombang daftarnya dua. Oh, di daftarnya. kedua gitu. Nggak ada saya Yang di lihatnya dari WA Bu Dini barusan. Oh, Di WA grup. ya iya iya, oke oke. ini di gelombang 1 atau Ah, 2 ah, Pak, ah. nggak ada di sininya Ah, gitu kalau maksud gitu saya. mending ini aja apa tanya langsung ke operatornya Bun, Billy TK iya, Billy TK Ya, Iya. atau nanti input. komunikasi dengan operator. Iya, Mhm. Kalau kalau di iya iya. surat tugas Ah, kan ada betul. jelas hanya 5 sekolah ya gitu. Hmm. Jadi eh, ini cuma di sini ya kok nggak ada gitu. Di ini ya, di apa di pelaksana di Saya lihat di rekapnya ya. Ah, ah, ah. lihat di rekap. Iya, Iya. di daftar rekap itu eksplisit ya di gelombang apa itu tidak tercantum, tapi kemudian ada yang dikirim itu dari Mas Setiawan, itu katanya tertukar atau apa namanya. Tapi sudah ada keterangan ya di situ ya. Keterangan gimana Pak? Di WA, Oh gitu. di WA grup. Jadi di WA grup itu untuk SMP 2 Ligung itu nomor urutnya 24 loncat Pak Cina. Ligung 2 pelaksanaannya gelombang satu, jumlah sesi 3 gitu. Coba yang gelombang satu Pak Agus. Nah, Oh iya ini itu Ligung 1, Ligung 2 Pak Bun. Nomor nomor 24 Bun. 23 itu lompat ke 25 ya Bu Iya. Dini ya. Oh nggak ada itunya ya. Iya. Iya. Iya, iya, Berarti betul. di itu Jadi ya. harusnya itu nomor Iya. 24-nya Hmm. Ligung 2. Iya. Berarti di pelaksanaannya di ya Gelombang itu. Di gelombang gelombang 1 hari satu. Senin Iya. sampai dengan Selasa. Ya. Oh, nuhun Pak. Ya. Oke, sip, clear ya. Nuhun. Terus ini Pak ada yang kemarin bertanya juga modanya Pak. Ada moda satu, terus ada dua. Ini yang satu modanya online, terus yang dua ini semi online Pak. Takut nanti, Sepertinya iya ya begitu. nanti Jadi ada yang takut satu kan itu online, online, kemudian yang kedua dua semi. itu semi online. Ya, Mungkin betul. teman-teman bisa jelaskan semi online itu seperti Eh, apa? kalau online langsung Pak, saat itu langsung online ke Langsung masuk ya langsung ke masuk ke data. Oke. pusat, tapi kalau semi online disimpan dulu di server satuan pendidikannya Pak. Di Ya, ya, Saptiknya oke. Jadi disimpan tidak dulu. langsung terhubung Iya, ya. tidak langsung Oke, terhubung Pak. betul, betul seperti itu. Nah, mungkin Iya, teman-teman yang akan melakukan monitoring itu juga bisa telusuri lebih lanjut seperti apa mekanisme itu, dan barangkali mungkin terkait dengan kendala juga bisa ditanyakan berbasis instrumen yang ada. Instrumennya sederhana saja, Bapak Ibu. Ya, mungkin nanti hal-hal lain yang perlu dicatat atau apa, silahkan. Hanya khusus terkait dengan ini, mohon disepakati gitu. Kalau kita perhatikan, coba di AN itu ya ada tata tertibnya untuk pengawasan ruangan itu. Kalau tidak salah ada kalimat apa itu yang tidak berkepentingan itu dilarang masuk. Nah, jadi pada posisi kita sebetulnya berkepentingan ya posisi kita itu. Nah, artinya dimungkinkan hanya
misal pun kita mau memantau sampai masuk ke dalam ruangan, ya tentu pastikan bahwa itu seizin dari pengawas ruangan, ya. Kemudian kita pastinya juga tidak melakukan obrolan-obrolan yang boleh jadi nanti kurang bagus, gitu ya. Kalau saya sih mengambil posisi jarak jauh saja, tidak harus apa nah itu terlalu dekat ke anak, gitu ya. Karena apa monitoring kan memang begitu, gitu ya. Itu, mangga itu mah tertibnya seperti apa. Oke, ada hal lain yang mau ditanyakan? Pak Haji Sakim ada pertanyaan? Ada Pak Haji? Saya Saya, Panana, oke, Halo, clear ya. Panana Sip. mangga. izin. Yuk. Ya, Halo, Pak Gus. Pak Gus, Halo, halo Coach. Mangga lanjut. ini kaitan dengan gelombang ya. Kan ada gelombang satu, gelombang dua. Terus yang paling bawah tuh kalau nggak salah tuh gelombang satu dan dua gitu ya Pak. Halo? ya, ya, monitor. Oke, Ya. sip. Nah, arti saya pernah koordinasi dengan di Komda 2, artinya Mm-mm. gelombang 1 2 itu berarti sekolah bersangkutan melaksanakan ininya tuh berarti dari Senin sampai Kamis. Kamis, Pak. Iya betul, betul Pak. Mm-mm. Betul itu seperti itu ya, Pak Iya, Gus. iya, iya. Ah, ah, Berarti betul. mereka hanya perharinya hanya satu sesi kalau nggak Bisa. salah tuh. Ya, Berarti tergantung kepada operatornya, Kang. ya, Tergantung berarti kepada ya. oratornya waktu mengisi mau berapa gelombang. Bagusnya sih Ya, satu dua, cuman mungkin pengen dipakai semua ya tidak jadi masalah. Nggak iya. apa-apa. Hanya Kang, mohon diantisipasi juga ada pelaksanaan ANBK yang menumpang seperti SMP 1 Atap Cipulus nih punya Akang ya. Ini Ya, betul itu penting. menumpang ke SMP Negeri Cikijing, Negeri 1 Cikijing. Terus yang SMP Islam Ajaki Yatus Soliha takut nanti pengawasnya datang ke SMP Ajaki Yatus Soliha tidak ada di situ karena tempatnya di MA Darul MA. Ulum PUI Talaga. Ya, Terus ya. yang SMP IT Al Apiyah juga tidak ada di situ karena menumpang di SMP Negeri 2 Majalengka. Terus ada satu lagi SMP Al Hanafiyah di SMP Atibian ya. Ah, Ya, makasih. oke, clear ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Pak Desu mangga. Yuk, bagus. Siap. Eh, izin Pak Agus, kalau bisa jadwal yang Pak Agus itu dilihatkan di sana, dibagi filenya share di grup Pak Agus Sudah, supaya Pak. jelas. Sudah. Udah udah. Udah lah Bapak Weta buka WA. Aduh, iya mantap luar Sibuk Pak biasa. Ketua mah. Beda ya orang istimewa malah istimewa luar biasa. Oke, atur nuhun Pak Agus, jazakumullah. Oke. Udin mangga. Buka tuh, Oke, buka. pertanyaan Ada. ini, teman-teman yang katanya besok bertugas gelora, bagaimana nih? Eta teh gelora teh PHP, Pak. Aduh, sakit hati abdi mah. Halo Pak Haji Sakim, Pak Haji Rasidi, ada Dedi Tidak juga bisa. ya? Saya Karena saya tidak belum bisa. terhitung itu 4 orang pengawas SD Jatiwangi. Ya, saya nggak bisa. Udah sampaikan ke Ibu Ajengra. Ya, Mungkin sudah disediakan nasi bungkusnya ngopak korwas mah udah tenang. Ya, ya, oke. Teman-teman, ini persoalan apa namanya tentang ANBK seperti itu ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas juga bisa komunikasi. Tapi prinsipnya, seperti tadi sampaikan Pak Agus penjelasannya,
bahwa pastinya kita berkoordinasi dengan sekolah kita karena kebetulan moda tipe penugasannya kan tidak keluar dari sekolah binaan. Hanya untuk Pak Tri, kemudian ada tambahan, kemudian kemudian Ibu Teti juga, lalu apa itu ada teman yang mendapatkan pengawalan itu ya dari struktural. Saya ingin sampaikan bahwa berkait dengan mengapa ada struktural ini saya tidak bisa jawab gitu ya karena apa kumaha ngajawabna gitu ya tetapi pada prinsipnya bahwa teman-teman di bidang ini itu ya menurut arahan kepala bidang itu perlu dilibatkan gitu dalam kegiatan ini yang notabene ini dianggap sebagai kegiatan nasional gitu ya. Nah, hanya memang saya juga tidak dibalikan kenapa tuh yang ini tidak juga pengawas dilibatkan semua kan gitu. Nah, itu nanti mungkin kita ngobrol lah komunikasi. Nah, secara kebetulan atau mungkin tidak kebetulan, kali ini staf di dinas kemudian di bidang itu bertambah. Kalau dulu hanya ada di bidang SMP itu hanya ada Mas Setiawan dengan pensiun kemarin Bu Nuri gitu ya, hanya berdua gitu. Sekarang bertambah gitu ya setelah itu. Jadi ada 5 malah. Nah, dalam draft ajuan kami ke Pak Kabid itu ya di staf itu sebetulnya cukup 2 orang gitu dengan pertimbangan yang lain itu kan harus stay di apa itu di kantor gitu ya. Tapi arahan kemudian kata Pak Kabid semua saja bergilir gitu. Ya memang bergilir sih gitu. Akhirnya 5-5-nya. Nah karena 5-5-nya ketika dibuat pengaturan itu waktunya sudah mepet gitu karena usulan pengaturan semua itu di hari Kamis sore gitu ya. Nah, sehingga apa sebetulnya itu sudah hampir ditandatangan gitu. Nah, akhirnya direvisi ulang dan saya usulkan sudah tempelkan saja gitu ya, ditempelkan saja untuk beberapa yang apa baru gitu ya yang semula konsepnya hanya Mas Setiawan sama Ervan. Kalau tidak salah sama Ervan. Nah, tapi kemudian menyusul. Oleh karena itu, mangga juga teman-teman berkoordinasi dengan teman di bidang gitu ya, staff gitu ya yang akan bertugas. Oleh karena itu mungkin ada bagusnya memang tetap besok itu bertemu gitu di kantor. Itu yang ingin saya informasikan. Nah, mencermati gelombang dan sesi yang berbeda-beda, tentu ini juga silakan untuk diatur apa penjadwalan yang memungkinkan. Gitu. Nah, begitu. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan penugasan kita di menjadi pengawas di sekolah dasar itu seperti yang tadi sudah disinggung kita betul-betul diapresiasi ya kita bersyukur itu hanya teman-teman mungkin bagaimana ya kita mengaturnya dalam pengertian bahwa penugasan ke SD itu memang ini hal baru yang perlu kita adaptasi tapi pada satu sisi saya memahami bahwa sekalipun tidak ada kalimat dihapus gitu ya penjenjangan itu, tapi ini dasar interpretasi implisitnya memang kita bisa masuk ke lini gitu ya, tidak hanya SD tapi sebetulnya TK. Nah, tetapi asal muasalnya gitu ya, asal muasal background pengawasnya itu menurut saya itu tetap ada. Contoh bahwa kita itu basis backgroundnya adalah pengawas mata pelajaran. Oleh karena itu, maka kita akan punya karakter khas sebagai pengawas SMP. Nah, ketika dengan karakter khas pengawas SMP, ya maka otomatis model penugasan kita, penugasan sebagai pengawas untuk melaksanakan apa-apa itu
akan mempertimbangkan, ya, akan harus mempertimbangkan basis penugasan yang berasal dari bidang SMP. Nah, sehingga misalnya gitu di kecamatan gitu ada kegiatan, menurut saya itu tetap harus mempertimbangkan untuk melihat bagaimana aktivitas, bagaimana tugas-tugas pokok kita di SMP itu ada. Jadi seperti besok gitu ya, seperti besok. Nah, bagaimana kita mengaturnya gitu? Menurut saya tetap kita mempertimbangkan seandainya urgensi di kegiatan kepengawasan SMP itu ada, ya apalagi ada surat tugas dari kepala dinas, maka itu harus tetap menjadi prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tambahan aktivitas merambah gitu ya ke kecamatan, saya ingin apa kekhasan kita itu tetap ada, dalam arti ada sesi bertemu di kantor itu tetap ada gitu. Jadi misalnya hari Senin dan hari Selasa atau antara hari Senin Selasa itu menurut saya tetap disepakati sebagai hari di mana kita bisa berkumpul gitu. Nah, lalu hari Rabunya, lah setidaknya hari Rabu dan Kamis selama 2 hari itu, atau mungkin Jumat, itu kita bisa meluas ya bertugas ke sekolah atau ya ke sekolah di SMP atau ke SD. Nah, jadi tidak karena alasan apa namanya tuh sudah ada pengawas, bukan pengawas, ada sekolah binaan di SD lalu apa kantor kita kosong gitu, kantor kita kosong. Nah, saya berharap tetap ada agar ada hal-hal komunikatif yang di lapangan ya secara langsung bisa kita obrolkan. Namun kalau memang urgens ya mungkin bisa seperti ini. Itu ya bisa kita main zoom-zooman. Gitu. Begitu dari saya tambahan mungkin ada dan terutama bisa menambah terkait dengan itu AIH ya, artificial intelligence ya, alasan isi dan hikmah untuk pembekalan teman-teman yang besok mau jadi juri gitu. Mangga nuhun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Eh, hanya menambahkan saja sedikit terkait dengan yang pertama tadi Pak Parwas, terkait dengan tugas kita sebagai tambahan pendampingan ke SD begitu. Supaya tidak lebih kaku terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, apakah kita eh, apa ya tetap mengacu kepada peran kita yaitu kepada 4 tahap kegiatan yang harus kita lakukan sebagai pengawas pendamping atau bagaimana begitu. Masalahnya supaya bahwa kita datang ke sekolah itu atau terutama ke SD supaya tidak ngambang kalau seandainya kita melangkah berdasarkan tahapan kegiatan pendampingan. Barangkali itu dulu sebelum ke kegiatan apa mereview buku. Baik, ada dan punten mungkin saya jawab. Saya sepakat bahwa guidance kita, pedoman kita bertugas dimanapun, termasuk di SD, itu pada dasarnya mengacu kepada apa namanya surat edaran itu ya, Dirjen, Perdirjen bukan sudah Perdirjen tentang peran pengawas dalam kurikulum merdeka sebetulnya. Nah, karena Ya. kurikulum merdekanya sekarang nasional, otomatis 4 tahap pendampingan, perencanaan, dan kemudian penilaian itu berjalan. Hanya memang saya belum bertemu langsung dengan Pak Korwas SD atau dengan KKPS-nya untuk bersama-sama kita ngobrol. Mungkin tidak hanya saya, nanti teman-teman semua juga untuk membangun persepsi sama gitu ya. Terutama bagaimana sih kebiasaan di sana gitu ya.
yang kemudian kita juga bisa berkontribusi gitu. Menurut saya mungkin memang perlu ada ngariung dulu gitu. Hanya persoalannya iraha ngariungna. Nah, ini yang ingin besok mudah-mudahan hari Senin bisa bertemu ya atau Selasa setidaknya ya Selasa bisa bertemu gitu dan ini ingin juga difasilitasi oleh GTK gitu ngariungna teh gitu. Ngarah kita ngumpul bareng gitu semua gitu. Bahkan mungkin dengan pengawas TK. Hanya kemarin kan kita belum teknis itu ya kalau tidak salah Pak siapa yang hadir Pak Agus atau teman-teman waktu lesehan dengan Pak Kadis gitu. Mhm. Nah, apa terobrolkan tidak dengan mekanisme tugas kita yang baru gitu. Ah, ya, terima kasih. Iya, iya. Ah, itu kan supaya masalahnya supaya tidak bagaimana ya, seolah-olah kita bingung dan harus bagaimana kita melangkah. Ada yang mencoba kita apa menjemput bola, kemudian ada juga yang kita menunggu undangan, gitu. Sehingga hal-hal seperti ini saya kira harus harus segera dituntaskan begitu. Ya terima Terus, kasih kalau kalau ya, kita sudah punya ada setuju, rencana setuju seperti memang untuk harus begitu. berkumpul. Nuhun. Iya. Nah, Iya. terus sekaitan dengan hal yang tadi dengan kaitannya dengan kegiatan besok untuk di tingkat kecamatan barangkali terkait dengan teknik mereview buku terlebih di sini adalah eh, teman-teman kita ada yang kebagian sebagai tim juri begitu. Jadi ya kita berterima kasih atas kepercayaan itu. Tapi ini hanya sebagai apa ya? Hanya sebagai pencerahan sajalah begitu kita berbagi di sini terkait tugas kita sebagai eh, juri di dalam hal mereview sebuah buku begitu. Di sini berarti kaitannya dengan literasi. Kalau yang saya tahu begitu terkait dengan teknik mereview itu empat, ada empat macam teknik mereview. Kemudian yang kerap kali digunakan yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu tentang teknik review Fishbone. Ini adalah merupakan teknik review yang sifatnya sangat sederhana dan paling cocok itu digunakan untuk fase A, B, C, gitu ya. Nah, itu mungkin akan lebih tepat. Karena apa? Karena ini dapat dilakukan dengan lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan kata kunci adik simba, ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, kira-kira begitu. Nah, sehingga ketika nanti muncul misalnya di dalam mereview tersebut, kemudian ada pilihan untuk menentukan teknik mereviewnya, maka kita sebagai juri tidak akan kebingungan. Sehingga misalnya di sana ada ketentuan bahwa misalnya mereview video atau mereview sebuah buku, kemudian dengan menggunakan teknik misalnya Fishbone gitu ya. Ah, maka di sana kita akan mendapatkan gambaran, oh berarti tahapan atau langkah-langkah Fishbone ini adalah seperti ini, sehingga kita tidak tidak asal-asalan gitu di dalam hal memberikan penilaian. Nah, di sini untuk lebih gambaran yang lebih tegasnya, kebetulan tadi saya sudah kirim tapi ke grup Pandawa begitu, Boleh share screen, gambaran eh, kebetulan biar saya di ini Pak di laptopnya nggak bener. Agus mungkin bisa bantu, agar share screen. Nanti ada dan yang Siap, mangga menjelaskan. Pak. Kanggo gelora besok mah video kan ya Pak ya? Ya, video ya baik video ataupun Oh, sama. baik sama saja begitu. Nah, sehingga maksudnya supaya kita tahapan-tahapan dalam hal berikan penilaiannya tidak tidak membingungkan supaya Bade ada gambaran lah kira-kira begitu. bade di share screen Pak. Bade kumaha? Bade di share screen. Di Bade dan? share screen boleh, boleh, Boleh. boleh. Iya. Sherlock bay ya, Sherlock. Berapa berapa Apa jam nanti pelajaran itu? untuk dipelajarinya nanti boleh juga kapan-kapan lah atau nanti setelah kegiatan ini boleh dibaca-baca ulang begitu. Ini hanya memberikan gambaran sepintas saja begitu ya terkait dengan bentuk atau teknik mereview eh, buku atau video. Ya,
Kira terutama ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang nanti dipercaya begitu, supaya ini mendapatkan gambaran saja supaya tidak bingung gitu. Ya, halo Pak Agus. Ya, Halo. siap, siap, siap. Ntar di di share screen kayak sekedar. Ya. Di mananya hilap dia teh nyimpen. Udah, Pak. Ya kebetulan itu bukan di PPT ya. Jadi di dokumen biasa. Kalau yang lebih lengkapnya mungkin Bu Nokyanti punya. Ini Pak, Ya. nah, Nah, itu. udah Ya. 32 jam pelajaran. Ya. Ini cara mereview sebuah buku, sebuah bacaan atau sebenarnya bisa juga video karena pada intinya adalah membuat intisarinya daripada sebuah cerita, baik itu dalam berbentuk buku ataupun dalam berbentuk video gitu. Nah, teknik yang pertama yaitu teknik mereview dengan menggunakan bentuk fishbone atau kalau boleh disebutin orang memberi namanya istilahnya teh kerangka, Tulang inilah kerangka. rangka ikan. Nah, tulang kerangka ikan, gitu kan. Jadi ada ekor, ada bagian tubuh, ada bagian kepala. Itu bahkan kalau boleh kita gambarkan lebih detail lah, ada bagian sirip, sirip atas dan sirip bawah begitu. Itu tekniknya di sini adalah dengan menggunakan kata kunci adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Jadi apa yang kita baca, kemudian apa permasalahan yang terjadi, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, kemudian kapan waktunya, siapa para tokohnya, kira-kira begitu, dan mengapa juga bagaimana begitu. Nah, kemudian hal yang kedua atau contoh yang kedua yaitu dengan menggunakan eh ini contohnya ada ya, contohnya di bawah itu contoh bentuk reviewnya untuk yang eh, Fishbone. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan teknik AI yang tadi disampaikan ya. AI yaitu tentang alasan memilih buku, kemudian isi buku yang menarik, kemudian hikmah atau pesan moral begitu. Dan jadi ketika nanti misalnya eh mereviewnya bagus hasil reviewannya, tapi misalnya kalau perintahnya untuk bentuknya bentuk AI, kemudian eh siswanya dengan menggunakan Fishbone berarti itu sudah keluar begitu dari teknik mereview begitu. Nah, ini alasan milih buku. Apa alasannya? Karena bahwa buku itu menantang misalnya karena eh, membicarakan tentang misalnya kebesaran Allah misal gitu ya. Isi buku yang isi bukunya seperti apa? Misalnya buku ini menceritakan tentang apa Asmaul Husna atau nama-nama lain daripada nama nama Allah begitu. Kemudian misalnya hikmah atau pesan moral. Nah, ini hikmah atau pesan moral yang ingin diperoleh atau yang telah diperoleh dari hasil bacaan atau hasil yang ditonton itu seperti apa. Nah, kalau yang ini betul cocok diberikan untuk anak-anak fase D gitu ya, untuk tingkat eh, SMP lah begitu. Kemudian ini contohnya paragraf I bawah ya. Nah, contohnya. Nah, terus yang ketiga yaitu U-chart. Why U-chart chart? ya. Nah, bentuknya berbentuk Y ya. Ya, Amplop ya. amplop ya. Ini membacanya suka bingung juga nih kalau bahasa Inggris. Ada insight, learning, kemudian ideas ya, Ide, ide ya, ide. Ya, ide. kira-kira gambarnya seperti inilah. Nah, itu lebih untuk lebih pahamnya dibaca-baca sajalah. Nah, saya Ya. percaya
Ini hanya untuk berikan gambaran saja, begitu ya. Barangkali itu saja. Terima kasih. Luar biasa ya. Terima kasih Adadan, ini pencerahan. Nah, mudah-mudahan untuk teman-teman yang besok akan bertugas terinspirasi gitu ya dengan apa yang tadi sampaikan. Jadi nanti saat melakukan penjurian itu hasil juri kita ya itu betul-betul menjadi apa itu bahan pertimbangan yang berharga untuk menjadi keputusan terbaik gitu ya. Nah, gitu. Dan menurut saya ini cukup harus kerja keras karena ya tekniknya juga hal yang tidak biasa kita kita apa nah itu kita pelajari gitu ya. Nah, gitu kita pelajari. Tapi ini sebuah hal yang bagus menurut saya. Mangga selamat bertugas ya teman-teman. Oke. Ada lagi? Widih laporan, Pak. Mohon, mangga Ayusop, mangga. Mohon Pak Ustadz, mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kaping 28 dugi ka kaping 30 teh pan abdi disuhunkeun kanggo nyuluran Bapak gitu Beres. ngadugikeun atau ringan kegiatan pemulihan pembelajaran. Sebenarnya itu adalah kegiatan yang kedua dan yang pertama berangkat itu Bu Dini mewakili Kabid mungkin ya. Di kegiatan yang kemarin anu kamari kita diberi data bahwa di kabupaten masing-masing itu masih banyak sekolah yang berada pada level 1 literasi dan numerasi dilihat dari rapot pendidikan. Dan setelah dibuka di Kabupaten Majalengka itu terdapat 200-an SD yang masih ada level 1 dan SMP ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 SMP. Dan pada RTL rencana tindak lanjutnya diminta kepada pengawas pembina itu melakukan obrolan atau pembinaan. Dalam pembinaan itu disampaikan terkait upaya peningkatan literasi dan numerasi di sekolah tersebut. Di antaranya adalah yang terdaftar itu SMP Negeri 3 Kertajati, SMP 1 Atap Cipulus, SMP Negeri 2 Kadipaten, SMP Muhammadiyah Jatiwangi, SMP Negeri 3 Kasokandel, SMP IT Nurul Amin, SMP IT Salam, SMP Atibian, SMP Islam Nunuk, dan SMP IT Sobarul Yakin. Nah, ini sebagai diseminasi saja begitu ya. Kepada pengawas pembina yang terkait SMP tersebut, itu dimohon untuk bisa meminta atau membina kepala sekolah dan para gurunya terkait upaya peningkatan kemampuan literasi numerasi di sekolah binaannya melalui yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dadan, yaitu kriteria penilaian di Gelora, yaitu menggunakan minimal ketika ada kegiatan literasi itu yang pertama setiap guru yang memberikan pelatihan atau kegiatan literasi atau di sekolah itu selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yaitu dengan tadi Fishbone yaitu adik Simba. Sekurang-kurangnya itu walaupun itu tingkatnya tingkat SMP dengan AI bisa gitu ya yang 3 itu. Tetapi yang sangat sederhana yaitu dengan Fishbone yang tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua
pemulihan pembelajarannya adalah dengan memanfaatkan komunitas belajar di satuan pendidikan maupun antar sekolah. Salah satunya untuk kepala sekolah adalah membuat kebijakan-kebijakan dan program literasinya dan numerasinya. Sedangkan untuk guru itu memanfaatkan Kombel untuk bagaimana caranya mendiskusikan langkah-langkah dan melaksanakan literasi. Sehingga nanti kepala sekolah bisa membuat SK, membuat tim, dan tim membuat jadwal dan proses latihan, dan itu didokumentasikan. Tugas kita, pengawas pembinanya, pertama meminta eh, siapa yang bisa dihubungi. Nah, untuk kegiatan itu, karena harus mengisi di RTL itu sudah melakukan pembinaan. Yang pertama yaitu minta nomor kepala sekolah, kemudian nomor kontak pembina eh, wakase kurikulum mungkin ya, atau siapa yang bisa menjembatani kegiatan literasinya. Kemudian juga nanti untuk mengirimkan foto kegiatan yang akan nanti disematkan di format RTL-nya. Nah, itu mungkin sebagai laporan Pak Korwas dan teman-teman semua. Kita hasilnya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di tahun yang akan datang. Harapannya dengan ada pembenahan atau apa namanya eh, kegiatan peningkatan literasi itu, rapot pendidikan di sekolah-sekolah tersebut bisa naik level dari level 1 yang nilainya di bawah 1,5 itu bisa naik. Tapi juga kepada Bapak Ibu pengawas yang lain termasuk saya sendiri harus menyampaikan juga bahwa yang sudah tidak menjadi prioritas itu bukan berarti tidak perlu peningkatan, tetap harus melakukan kegiatan peningkatan kemampuan literasi numerasi agar yang sudah tercapai baik di tahun-tahun selanjutnya itu lebih baik. Taeta panginten Pak mangrupi laporan tina kegiatan anu kamari. Sakitu panginten oge nu kadua Widi panginten kumargi eh kanggo kegiatan monitoring NBKT abdi sakolana patebih-tebih gitu. Jadwalna sami mung dinten Salasa sareng Senen di dinten kahiji sareng kadua oge simkuring didamping nakuti dinya ti bidang gitu jantan dua dinten teh tos dijadwalkeun hoyong kagarap sadaya kumargi tarobih jantan dinten Senin itu tilu sakola dinten Salasa ti kidul kedah lumpat ka kaler ka Al Anwariyah gitu jantan moal tiasa ka upami riungan luring di kantor simkuring nedawidi moal tiasa gitu. Gitu we panginten Pak Korwas oge anak-anakna atur nuhun. Siap, atur nuhun Yusuf, teman-teman tadi terkait dengan apa yang disampaikan, mudah-mudahan jadi perhatian dan apa namanya itu kepekaan kita untuk mendorong agar eh, pemanfaatan Kombel untuk peningkatan literasi numerasi bisa kita lakukan ya di sekolah binaan kita, di SMP dan di SD. Mungkin nanti bisa berkomunikasi dengan Pak Yusuf ya terkait hal-hal teknis apa saja yang mungkin perlu, terutama yang jadi sorotan atau perhatian utama prioritas adalah beberapa sekolah yang tadi disebut gitu ya. Oke, insya Allah. Nuhun Pak Yusuf ya kita terus perkuat agar capaian literasi numerasinya meningkat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tugas, mangga diatur. Mohon maaf, memang begitulah gitu ya. Sekalipun kalau saya mungkin kalau kemudian dengan waktu yang sangat mepet itu bisa saja eh, pelaksanaan monitoringnya itu di luar jadwal gitu ya. Ya dalam konteks silaturahmi. Tapi memang tentu yang lebih bagus adalah pada hari H pelaksanaan. Gitu. Kalau memang kita mau
apa itu sepenuhnya melakukan itu. Kadang-kadang saya juga tidak sempat akhirnya Pak Yusuf. Itu akhirnya ya sudah Ya, lagi kumargi saja. abdi mah di aya nu nuturkeun Pak, abdi mah Pak. Iya, iya, sami. Abi kan sering Pak Habib ya. Kadang kabis mah pan patunda-tunda, patunggu-tunggu gitu. Terus tipayeun sareng Pak Habib Dodo, Pak Habib Dodo sibuk, kurang teu maju gitu. Akhirnya teh nya teu maju dua nana. Gitu. Begitu tapi emang nggak dilaksanakan dengan apa pengaturan waktu yang mudah-mudahan kita tetap sehat. Mun hapunten nuhun mangga yang lain. Izin Pak. Deden, Pak Deden maka Ya, terkait tadi untuk perbaikan kinerja literasi dan numerasi. Ada dua sekolah binaan saya yang masuk. Bahkan ada Wakasek yang menanyakan untuk pelaporannya itu di mana gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh sekolah itu nyampe pada eh, laporan ke kementerian. Mohon pencerahan. Turnuhun. Mohon. Mangga, Pak Yusuf mangga. Mangga. Pak Haji Deden kayak dikintun linknya nya Pak Haji. Ya. Dikintun linknya untuk dibuka RTL. Nah, jadi di situ aya kayak di nu RTL aya Excel. Di nu Excel itu misalnya SMP apa itu sudah ada SMP-nya, nama sekolahnya. Nah, tinggal mengisi siapa yang melakukan pelaporan, misalnya Pak Haji Deden sebagai pengawas pembina. Tulis Pak Haji Deden, NIPNA dan lain sebagainya. Kemudian siapa yang bisa dihubungi, misalnya kepala sekolah. Nah, namanya siapa, nanti nomor HP-nya berapa yang bisa dikontak. Kemudian untuk kegiatan literasi misalnya selanjutnya yaitu Wakasek atau Wakasek kurikulum. Nomornya berapa nanti. Kemudian kegiatannya dan seterusnya apa yang akan dilakukan. Jadi kantun kantun ngesian. Kemudian nanti di akhir di ujung itu ada link dokumen. Jadi disimpan di Drive upami aya foto kegiatan pembinaan, foto kegiatan sedang literasinya dan lain sebagainya, masukkan ke Drive, link Drive-nya nanti dimasukkan ke link tersebut. Ya. Gitu Pak Haji. Kayak kuabdi dikintun insya Allah. Nuhun. Ya. Ya. Oke Kak, Bapak Ibu pengawas nu sanesna oge mangga gitunya kayak insya Allah di gintun. Atau napi Turun Pak Yus, kagrupkeun mohon. Saya Pak Yus kagrupkeun bae jelas. Saya siap. Mohon. mangga Bapak Ibu bila aya deno ditaroskeun. Cukup ya, rupanya ya. Udah cukup. Cukup. Jadi pada pleno. Siap. Hari Rabu tanggal 11 ya. Saya. Langkung saya. Masih adakah yang mau diobrolkan? Cekapan apa Pak? Oke, baik. Nah, mungkin cekap ya, wargi sadaya. Nah, acara Zoom malam ini mungkin bisa dianggap sebagai acara rapat rutin kita. Mungkin margi luring hari Senin atau Selasa, teman-teman atau kita, saya juga ada acara. Jadi mungkin dianggap mewakili gitu ya. Insya Allah kita buka peluang bahwa berdiskusi terkait hal-hal yang strategis yang perlu tidak harus selalu melalui luring ya, melalui daring pun tidak apa-apa. Hanya mungkin kalau saya sih masih berharap bahwa masih ada sesi ya kita punya waktu berkumpul secara khusus gitu ya di kantor gitu ya, untuk tentu ya kita juga bisa bersilaturahmi secara langsung dan berdiskusi untuk hal-hal yang memang perlu kita diskusikan setidaknya pada hari Senin atau hari Selasa. Namun untuk minggu ini ya karena kita juga sudah harus bertugas sesuai dengan penugasan kepala dinas, maka kita ikut apa yang seharusnya kita laksanakan. Menawi gitu,
Margi sadaya hatur nuhun hapunten. Pak Agus mungkin cekap. Ya Pak, mangga. Bade ditutup ku Bapak Pak ku. Doa. Atuh sasarangan we. Mangga. Yuk dengan ucapan hamdalah margi sadaya kita akhiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.